Semoga Allah izinkan kita punya hidup yang SSB. Apa SSB? Sehat, syukur, bahagia. Dimensi bahagia ada berapa? 3. Berapa dimensi bahagia? 1, 2, 3. Jadi bahagia dulu. Bahagiakan orang lain, maka kau akan dibahagiakan Allah. Buat para suami yang hari ini ngerasa tidak punya harga diri di depan istri, cek handphonemu apa isinya. Lihat history WA-mu, history Google-mu, history YouTube-mu, history TikTok-mu, lihat. Kalau kau masih campur-campur maksiat di situ, jangan berharap kau bisa punya izah di hadapan istrimu. Istrimu itu peniru ulung. Jangan pernah nasihati dia dengan kata-kata, karena mulut dia lebih banyak. Coba diulang. Jangan, catat nggak, bikin quotes-nya nggak? Jangan pernah nasihati istrimu dengan kata-kata, karena mulut dia lebih banyak. Dah gitu ya quotes-nya tuh. Yang di belakang aman? Are you with me? Terasa enggak? Aduh, Ustadz ini ngomong betul sekali gitu dia. Cobalah tengok. Salah ngeletak ando. Ya kan? Habis ente, kelar hidup lu. Dia udah nyusun rapi-rapi, kau narik dari bawah. Sereng kata dia. Wassalamualaikum. Kalau kata kami lontar, assalamualaikum. Udah mau tidur kita nih. Udah luruskan kaki. Pintu tengah dari kunci belum? Lampu udah dimatikan ke? Itu lampu ikan arwana udah? Pagar dari kunci? Motor udah masuk ke? Mak, sedang-sedang nggak tanya tuh, tak ada pilihan ganda ke? Kok Pak Yusuf ketawa gitu, Pak? Oh, ngeliat udah ya? Udah ngeliat Pak Yusuf ya? Ada, nah. Jadi jangankan kita yang masih muda-muda rumah tangga, yang udah senior-senior gitu masih gak lirik-lirik, kita tahu ke? Dan sering sekali pertanyaan mereka tuh, makhluk yang namanya wanita solehah itu, pertanyaan yang bikin kita tuh skakmat gitu, tak bisa jawab. Betul gak? Udah jalan, apa masih kumpul? Ah udah. Tadi itulah itu. Udah lurus dah badan gitu nih. Udah bayangkan dah kan? Enak sekali nih. Dari kunci belum kata dia? Dari matikan belum? Hah? Udah angkat jemuran belum? Itu air udah diisi belum? Kompor udah dimatikan ke? Itu udah dicabut. Tadi habis nyetrika udah... Mak. Coba tepuk. Ternyata kita sama. Dah, boleh tepuk yang sebelah tuh dah. Udah berani gak tepuk sebelah dah? Beliau lagi cari kawan, mau nepuk siapa aku ya? Panggil Pak Rusli maju ke depan. Ya Allah, datang dah gurunya, alhamdulillah. Jadi pertanyaan-pertanyaan skakmat tuh, ya kan? Gitulah dia. Tapi ya kita perlu orang-orang ini. Makhluk-makhluk bernama perempuan ini perlu. Dia melengkapi, multitasking, dia bisa multitasking. Otaknya dikasih Allah punya kelebihan, bisa mikir banyak. Kita kadang-kadang satu ya, ketinggalan. Macam-macam, ada ya lepasnya tuh. Betul gak? Sampai waktu itu Mas Ipo bikin video tuh. Dia datang gitu kan, bahwa alhamdulillah ada belanja. Tinggal. Apa yang tinggal? Istrinya tinggal. Itu alamat tidur di luar dak tuh. Ya Allah. Masya Allah. Gitulah teman-teman kehidupan. This is life.
Ya, selama engkau nikah sama perempuan gitulah. Makanya orang-orang tuh tidak mau nikah sama perempuan kan, akhirnya dia nikah sama si itulah pokoknya. Maka jangan pernah menasehati wanita dengan kata-kata, karena mulut dia lebih banyak. Gimana nasihatin istri, Ustadz? Keteladanan. Dia mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Maka pesan juga nih buat ibu-ibu soleha yang ada di belakang, anak-anakmu jangan sering-sering di omel-omel, dinasihatin panjang lebar. Katanya itu SOP, Ustadz. Memasak, menyapu, ya kan? Mencuci, mengepel, mengomel. SOP, Ustadz. Nah, sampai ada yang protes. Udah tuh Ustadz, diulang-ulang wae. Ya, ini pasti orang Papua nih ya. Udah atuh Ustadz. Siapa bilang kami nggak bisa nyebut huruf F? Itu fitnah. Itu orang mana tuh? Mau antum ini ada motivator nih. Public speaker, trainer motivator, pembicara nasional. Ya kan? S2 ke S3 ke public speaking. Balik ke rumah, terdiam ente. Mana bisa jawab? Jadi ayam sayo. Maka kita cerita singa lah, cerita singa. Yang dia bisa naklukkan banyak tuh. Habis kan dia bikin resepsi pernikahan. Wah, semua binatang diundang. Bikin panggung besar. Akulah raja hutan, bisa menaklukkan singa betina ini. Hebat, kuat. Yang lain mati semua di tanganku, kata dia. Tak ada yang berani dekat-dekat. Takut semua kan. Ada kucing naik ke atas podium. Lompat. Dekat-dekat singa. Berbisik di telinga singa. Begitu dibisikkan singa kan. Wah, singa yang tadinya tegap gitu langsung letoy. Tahu enggak apa yang dibisikkan kucing? Kucing bilang gini, "Hei singa, kau jangan sombong. Aku dulu juga singa. Semenjak aku kawin, aku jadi kucing," kata dia. Kok ketawanya gitu dah? Pak Sabri kok ketawanya agak gimana gitu. Tidak seindah senyuman pas makan dapat durian yang 1 biji tadi malam. Nengok kucing tidur. Yang ketawa yang di belakang tuh, tengok tuh. Nampak sih yang belakang ketawa tuh. Ya Allah, kata kucing, kau jangan sombong. Aku pun singa juga dulu. Cuma semenjak aku nikah nih lah. Aku jadi kucing, kata dia. Nah, itu gurau ya, gurau. Mana ada fakta di lapangan enggak gitu kan? Tidak kan? Wow, tidak sesuai itu. Itu cerita dongeng belaka. Ya kan? Hah? Oh. Coba. Tar. Ngasih enggak duit saya ini? Nah, 100.000 bang. Apa dia bilang? Itu benar enggak? Enggak Ustadz, kata dia. Apa jawaban beliau? Fakta lebih parah Ustadz. Ya, bang. Hadiah bang akhir bulan bang. Ya Allah, ya Allah. Kemarin ada sahabat kita. Terkenal teman-teman. Kawan kita nih, garang. Manajer sebuah klub sepak bola lah. Terkenal. Kalau udah berdiri tuh gini ya beliau tuh. Supporter sepak bola tak berani macam-macam. Begini ya di tepi lapangan tuh. Diam semuanya. Terkenal. Satu hari ada acara. Saya tidak sebut lah, nanti ketahuan orangnya siapa kan. Begitu acara, bawa istri. Istrinya lagi hamil. Ya kan? Saya bilang, manggilnya kan Haji. Ji, saya bilang, kalau nengok wajah-wajah istri antum nih, memang antum singa, saya bilang. Tapi kalau nengok wajah istri antum, kucing. Enggak Kiai, anak kucing juga. Kucing Anggora, kata dia. Gimana ceritanya? Bayangkan, kata dia. Ana di lapangan begini. Begitu pas acara kemarin tuh,
adalah satu acara gitu kan. Begitu acara, istrinya nanya sikit ya, nanti di acara itu tuh ada kursi enggak? Nanya apa? Ada kursi enggak? Maksudnya buat dia duduk istri itu. Kata suaminya, yang itu acara besar, ada tenda, ada ini, pastilah ada kursi. Ya aku kan nanya, kok kamu marah-marah? Ah salah lagi. Gitu. Kamu jangan ngegas dong. Loh, siapa yang ngegas ya? Aku ngasih tahu, maksudnya laki-laki nih, cara berpikir otaknya laki-laki. Itu acara besar, takkanlah tak ada kursi gitu, Pak, maksudnya tuh. Maunya dia, maunya si ibu hamil tadi, jawab ya, bilang ada gitu, udah selesai. La ilaha illallah. Coba yang belakang tepuk sebelahnya, itu kita ya gitu. Itu jenis kelamin kita ya gitu, coba dia. Maksud suami itu ngasih tahu yang, masa event sebesar ini kamu nanyanya, ada kursi apa enggak? Ya pastilah ada, gitu maksudnya laki-laki. Bagi beliau, enggak. Dia maunya cuma jawaban, ada. Itu dia. Bayangkanlah, pusing enggak tuh? Pala Batman, makan kucing Anggora, Ustaz kata dia. Nanti mau saya potong lah, saya mau kirim ke beliau nih video ini. Ji, lagi ngomongkan ente Ji. Ada garang di lapangan, siapa tak tahu. Kalau udah berdiri beliau tuh. Gini ciri khasnya. Oh senyap. Di lapangan bola. Singa. Balik rumah. Pus. Kok sampai gitu ketawanya Bang? Kena ya? Atau pernah mengalaminya? Oh sama. Kita, lu aja kali. Ngajak-ngajak. Masing-masing lah. Cuma ada yang dosisnya rendah, ya kan? Dosisnya pelan. Nah, antum yang baru 5 tahun ke bawah, tanyalah, tengoklah muka-muka yang sudah 40 tahun, 30 tahun tuh. Lebih mantap. Makanya mereka tuh dewasa sekali. Cie, lihatlah wajah-wajah mereka tuh. Dari putih, dari hitam sampai putih dah. Nah, sebentar. Ini materi kita apa sih sebenarnya nih? Hah? Oh, bahagia ya. Materi kita bahagia. Jadi kalau balik ke rumah bahagia gitu ya, bahagia insya Allah. Oh nengok solehah, masuk surga bulat-bulat, nah gitulah pokoknya. Masuk surga bulat-bulat ya, sama-sama semua. Antum kira rumput tetangga tuh lebih hijau gitu ya? Enggak, itu rumput sintetis. Alah, seandainya aku nikah sama dia mungkin nasib aku enggak beda. Enggak. Antum gantilah. Sama tetap, pertukaran pemain gitu antum kira lebih baik. Meramput ya. Itu halusin nasi. Dah. Ustadz curhat kata dia. Saya ini mewakili bapak-bapak. Ya kan? Dah. Saya senyum, istri sebelah ketawa besar gitu. Macam-macam Bang Edi kena piting Bang Edi. Kelar hidup lu, ya kan? Jadi materi kita apa hari ini? Singa jadi kucing katanya. Nggak, itu gurau-gurau saya aja. Insya Allah enggak lah. Kalau tengok muka-muka kakak-kakak yang di belakang tuh, lehah semuanya, apa? Masuk surga semua tuh. Mana macam-macam. Bulat-bulat masuk surga tuh. Ya. Udah dikasih antivirus, dah aman insya Allah ya. Jadi banyak laki-laki akhirnya mendadak jadi ahli hikmah ya. Jadi ahli falsafat ya. Bisa bikin buku tuh. Karena punya istri soleha gitu loh. Husnuzon apa? Yang lain boleh hilang, satu yang tak boleh hilang apa? Prasangka baik. Teruslah berprasangka baik. Ya kan? Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Berkah-berkah. Dah. Gitulah kira-kira ya. Yang lain-lain itu intermezzo teman-teman ya. Yang lain-lain itu intermezzo. Ya kan?
Tips biar tidak jadi kucing. Nah, nanti kita bahas khusus ya. Nah, tips biar tidak jadi kucing kata dia. Umar bin Khattab ya kena omel apa kau? Coba diulang, coba diulang. Umar bin Khattab itu, coba diulang. Setan yang takut kecuali istrinya. Nasib kita lah Ustadz katanya, laki-laki yang udah istri udah aku padahkan. Makanya laki-laki itu kalau nikah pakai jas hitam, perempuan pakai baju putih, dia makin terang benerang kita. Gurau-gurau, ndak lah merampet ya. Insyaallah lah istri soleha semua tuh ya, bikin suaminya masuk surga. Jadi tambah pahala sabar ya kan? Nah, betul lah. Iya, tengok tuh laki-laki tuh sabar menghadapi kehidupan tuh, tengok. Langsung banyak mengingat Allah ya kan? Jadi kembali kepada Allah lewat dimensi masalah gitu kan. Jadi sujudnya lebih dalam. Ngapa suami aku tak selesai sujudnya nih? Insyaallah tambah dekat sama Allah insyaallah tuh ya. Jadi dengan adanya masalah itu membuat antum tambah dekat. Dah. Ini gurau-gurau aja. Yang saya bilang tadi istri soleha. Begitu juga sebaliknya suami soleh ya. Kakak-kakak sabar-sabar ya ngadapin suami kakak ndak sejahat Firaun. Tenang aja ya. Suami kakak ndak sejahat Firaun. Terus doakan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling melengkapi. Maka terakhir penutup, Quran mengajarkan kita tentang wala tansawul fadla bainakum. Kalau melihat istri, melihat pasangan, lihatlah kelebihannya. Itu perintah Quran. Sebentar. Qurannya surat wala tansawul fadla. Ini ayat tentang sakinah mawaddah. Di bab mawaddah supaya saling cinta itu al-fadla. Wala tansawul fadla bainakum. Al-Baqarah 2:37. Ini rumus rumah tangga yang disederhanakan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Pasangan kita yang ditakdirkan Allah hari ini membersamai kita, itulah pasangan terbaik menurut Allah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah perintahkan Al-Baqarah 237. Yang jomblo udah paham kalimat saya. Kalau punya pasangan, lihatlah kelebihannya. Endingnya, kalau punya. Kalau punya. Tapi kalau belum punya, ya sudah. Ingat dulu ayat ini. Wala tansawul fadla. Dua, tiga, tujuh. Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhina biyadihi aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Ayat ini dibuka cerita tentang perceraian. Tapi nanti Allah bilang wala tansawul fadla bainakum. Begitu perintah Qur'annya. Ingat-ingat kelebihannya. Jadi saya dengan izin Allah membersamai istri saya saat melahirkan 4 kali. Kak Iya, Ara, Fayat, saya yang nyambut, Fatih juga hadir di situ. Saya lihat darah yang keluar, saya lihat capeknya, saya lihat lelah-lelahnya. Itu yang saya simpan dan saya screenshot di otak saya supaya ketika saya mungkin ya
ada rasa yang berbeda, saya ingat itu lagi. Nah inilah saya sedang menjalankan perintah Quran. Tidak ada urusan, aku udah baik kok dia tidak balas baik. Tidak ada urusan. Urusan kita mentaati Al-Baqarah 237. 237. Jadi abang-abang, kakak-kakak, berbuat baik kepada istri yang mungkin belum baik sama kita, atau berbuat baik kepada suami yang mungkin belum baik sama kita, itu kita sedang menjalani perintah Allah. Itulah ikhlas namanya. Itulah sabar. Saya tidak bilang mudah ya, tapi saya mau bilang ini tidak mustahil. Memaafkan, itu tidak mudah. Karena kadang-kadang pasangan ya, mau laki-laki ataupun perempuan, marahnya itu cuma 5 menit, ngambeknya 23 jam, 55 menit. Mulai lagi Ustadz, mulai lagi. Udah serius-serius bagi nih, kata dia. Ya ini serius juga, marahnya 5 menit. Hal kecil. Dia bisa ngambek berjamnya. Apa tuh artinya minta bujuk? Dia rindu, minta diajak ngobrol, ajak makan, ajak jalan. Terus kasih duit. Endingnya tetap itu bos, husnul khotimah. Makanya saya standby amplop. Tuh, harus standby bos. Standby kayak gini-gini nih. Angpau-angpau yang kecil-kecil tuh, yang warna hijau. Idul Fitri terus lah pokoknya. Ya saling memaafkan. Saya memang Idul Fitri karena nama istri saya Nurul Fitri. Fitri terus. Tidak pernah Nurul Adha gitu, tidak pernah. Nurul Fitri terus. Pokoknya lebaran terus. Ya, gitu teman-teman. Wala tansaul fadla bainakum ini menjadi ayat penguat buat yang sudah berpasangan. Ingat-ingat jasa-jasanya. Ingat-ingat kebaikannya. Yang sudah berpasangan, laki-laki kah dia ataupun perempuan, Quran memerintahkan ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Lihat, wala tansawul fadla bainakum. Ditutup dengan sebuah kalimat, innallaha bima ta'maluna basir. Buat kakak-kakak yang sudah jadi istri solehah, jadi istri yang setia, ngawal suami, ngasih makan suami, besarkan anak-anak, mengasuh, menjaga diri, menjaga kemaluan dan seterusnya. Tapi suami kakak mungkin belum balas dengan kebaikan. Allah bilang innallaha bima ta'maluna basir. Ini iman. Allah lihat kakak sebagaimana pengen berusaha mempertahankan rumah tangga itu. Begitu juga para abang-abang yang hari ini mungkin sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kualitas sholatnya, menjadi kepala keluarga dengan cari rezeki yang halal dan seterusnya. Tapi pasangan belum juga kunjung berubah. Innallaha bima ta'maluna basir. Ya, ikut saya. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat. Sekecil apapun yang kau lakukan, Allah Maha melihat. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi keluarga kita, jaga pasangan kita. Hadirkan terus rasa cinta terutama kepada yang sudah berpasangan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita punya rasa jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Karena Qur'annya Al-Baqarah 237. Al-Baqarah berapa? Apa Allah bilang? Wala tansawul fadla bainakum. Ingat-ingat kelebihannya, ingat-ingat kebaikannya, ingat-ingat jasa-jasanya, ingat-ingat kontribusinya terhadap kehidupan kita. Innallaha bima ta'maluna basir. Itu penetralnya, antivirusnya supaya kita tidak pamrih. Saya udah baik Ustaz, kok dia tidak baik. Innallaha. Yuk tepuk sebelahnya bilang innallaha bima ta'maluna basir. Al-Baqarah 237. Innallaha bima ta'maluna basir. Jazakumullah khair. Mohon doanya abang kakak untuk saya.
Untuk istri saya Bunda Uung, anak-anak saya 4F, kami sekeluarga, mama, ibu, doakan kami sekeluarga, keluarga besar Masjid Kapal, juga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya mendoakan abang kakak semuanya. Setiap hari kita minta doa, setiap hari kita minta doa. Minta doa, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Mungkin ada yang hari ini nonton, besok tidak nonton. Kemarin tidak nonton, hari ini nonton. Orang-orang ini mustajab doanya. Saya minta doa dari abang kakak semuanya yang nonton hari ini, yang live di Facebook, di TikTok. Alhamdulillah ini lebih dari berapa ribu ini yang nonton. Minta doa dari seluruh Indonesia, doakan saya. Saya juga insya Allah mendoakan abang kakak semuanya yang hari ini nonton online maupun offline, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dapat doa yang baik dari malaikat, diganti dengan takdir yang terbaik. Yang belum infak, segera infak sebelum meninggalkan masjid. Berapapun itu geser, mau pakai mobile banking, kemana pun terserah antum, tidak mesti harus di Munzalan, terserah, yang penting geser supaya dapat doa malaikat. Ya, jazakumullah khair, terima kasih banyak, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.